Oke, mohon izin untuk share screen ya. Ya, Mas Bud. Pak Tono, Ya Pak Prof, ini teman-teman ini aman toh untuk pulsanya, untuk ininya? kemarin sudah saya minta Mbak Feni, Mbak Dia mengkondisikan. Iya loh, Mbak Feni, pokoknya jangan sampai kekurangan loh untuk apa namanya kuota dan seterusnya, Mbak Feni. Ya, oke, silakan Mas Budi. Oke, ini saya mulai dari mana ini? Apakah dari awal atau dari admin untuk menilai di juri atau gimana? Gimana Mbak Feni? Udah jelas kayaknya untuk penjuriannya, Mbak Feni. Gimana Mbak? Ya, kalau di penjurian kemarin kan juri saya minta masuk, kemudian dia masuk pertama itu kan selalu jadi tenan dulu. Jadi nggak bisa langsung jadi juri. Jadi tenan, kemudian admin mengubah jadi juri. Kemudian diplot untuk tenan yang akan dinilai. Betul. Begitu. Nah, nanti cuma berarti kan admin harus istilahnya standby untuk mengubah posisi itu ya, posisi tenan, posisi juri. Soalnya kan kalau misalnya habis jadi juri terus jadi mentor berarti kan harus diubah lagi. Yang Jadi ubah gini, adminnya. Jadi gini, kemarin atas permintaan Pak Kristoko, untuk juri itu nanti sekaligus bisa sebagai tenan. Ini sudah saya buat di skrip, jadi nggak usah ngubah. Jadi kalau juri nanti juga sebagai mentor, sebagai mentor. Jadi nggak usah ngubah lagi. Gitu. Oke. Ya, jadi memang. Karena Mbak Feni jangan nanti kalau nggak setuju Mbak Feni boleh loh Mbak. Nggak gitu Mas gitu. Gimana Mbak Feni? Enggak apa-apa Pak, justru kalau maksudnya kalau juri sama mentor dijadiin satu enggak apa-apa karena kan itu kemarin itu kan harus ngubah dulu gitu loh. Ngubah gitu. Ya, jadi gini, kalau registrasi itu kan memang harus di awal ya registrasi pengguna, itu nanti defaultnya adalah tenan memang. Nah kemudian dari admin itu harus mengubah menjadi juri. Kalau sebagai juri nanti dia juga sebagai mentor. Tapi kalau nanti diubah jadi mentor, dia tidak bisa sebagai juri. Gitu. Gitu ya Pak Krisapa kemarin permintaannya ya. Gimana Mbak Feni? Ya itu permintaan saya sih. Mbak Feni gimana? Iya, bisa Pak. Oke. Jadi kalau misalnya sudah berubah jadi juri, nanti dia juga bisa mentoring nanti. Kemudian untuk ini saya masuk sebagai juri ya. Jadi kalau sebagai juri kan bisa ke list tenan, kemudian mungkin sudah dilakukan ini ya. Ya ini sudah selesai ya. Berarti saya coba-coba di sini. Ini saya lakukan di lokal ya, ini bukan di online. Jadi data yang di online saya kopikan di laptop saya di lokal. Jadi kalau saya ngubah data di sini, tidak ngubah di online-nya. Gitu. Saya mulai dari mana ya? Mungkin dari awal dulu ya. Penjurian dulu ya. Saya ulangi lagi aja. Jadi nanti admin itu akan memilih juri. Jadi di list tenan ini nanti salah satunya misalnya adalah pengembangan bisnis roti dan kue. Ini kan defaultnya ada permohonan ya statusnya. Dia belum dinilai, belum ada juri dan belum ada mentornya. Nanti dari admin itu harus memilih juri. Kemudian di sini user yang sebagai juri itu akan ada di sini. Kemarin contohnya Bambang itu dengan Pak Kristoko kemarin ya, contoh jurinya. Kemudian ada Bu Indah dan Pak Yohanes Martono. Ini saya buat 3 aja, apa yang menilai. Seperti ini, jadi nanti ada 3 juri, sudah disimpan. Nanti waktu nyimpan ini akan mengirim email ke tenan juga bahwa tenan yang diusulkan itu sudah diproses. Akan dikirimkan ke mereka. Kemudian di sini ada 3 juri yang akan menilai, ada 3 ini berwarna merah. Kalau berwarna merah berarti 3 juri ini belum melakukan penilaian. Sekarang saya coba untuk masuk sebagai juri. Ya, sebagai juri nanti juga masuk ke list tenan juga sama. Nanti
yang ditampilkan di juri ini adalah yang ditunjuk oleh admin sebagai juri. Jadi yang lain-lain tadi kan ada beberapa ya, yang ditampilkan di sini ada 2, karena yang di juri ini hanya ada 2 ini yang diatur oleh admin tadi. Kemudian tadi yang akan dinilai ada yang pengembangan ini, di juri ini bisa melakukan review. Nah, ini kemudian ada parameter dan seterusnya, ini yang sesuai dengan permintaannya. Ada nilai total maksimal, jadi kalau misalnya kita mau melebihkan gini, nanti dia akan error waktu kita akan simpan. Sebentar. Oke, ini saya nilai misalnya 9 semua ya. 9 semua, nanti totalnya ada di bawah. Kemudian permintaan juga kemarin catatan harus diisi. Kita simpan di sini. Dia minta catatan, misalnya sudah oke atau ada catatan lain dari juri. Kalau sudah, nanti klik simpan ini oleh juri. Ya, nanti statusnya berubah menjadi review. Kalau sudah direview, kemudian totalnya ini ya, rata-rata ya. Nilai rata-rata adalah nilai total dibagi 3. Karena ada 3 juri di sini. Gitu. Sampai di sini cukup jelas mungkin ya, Mbak Feni dan teman-teman mungkin. Yes. Ya. Oke. Ini yang hijau adalah yang sudah melakukan penilaian, seperti yang nomor 2 ini juri ya. Ini kan sudah menilai, jadi dia hijau, yang lain belum. Itu. Nah, nanti admin bisa menghubungi yang bersangkutan kalau misalnya belum melakukan penilaian untuk segera dilakukan penilaian. Kemudian setelah itu saya sebagai admin lagi ya, balik ke admin. Kalau misalnya sudah 3-3-nya melakukan penilaian, kemudian dirapatkan dan sebagainya, saatnya adalah melakukan pemilihan pemenang mungkin ya, gitu ya. Jadi setelah dinilai semuanya, kemudian di sini mungkin diurutkan berdasarkan rata-ratanya di list tenang. Nggak bisa diurutkan di sini. Nah, di sini misalnya nilai tertinggi misalnya nih ya, itu nanti kita bisa ubah menjadi lolos di sini. Gitu. Nah, kemudian kalau kita simpan di sini kelolosan ini, dia akan otomatis mengirimkan email ke yang bersangkutan nanti bahwa dia lolos atau tidak lolos. Di sini tadi misalnya yang tadi kita yang kue tadi ya nomor 1 ini ya. Ya, ini misalnya kita ubah menjadi tidak lolos misalnya ya. Jadi kalau kita pilih tidak lolos di sini, nanti otomatis yang di statusnya ini adalah selesai. Jadi nggak usah milih status. Misalnya pilih tidak lolos, jadi otomatis nanti ganti jadi selesai di sini. Simpan. Nanti di sini akan ada tanda silang. Ya, tanda silang itu berarti tidak lolos dan dia statusnya adalah selesai. Jadi nanti semuanya akan selesai di sini. Apakah dia lolos atau tidak lolos. Jadi nantinya harusnya gambarnya adalah silang atau piala. Gitu. Ini kita skenario-nya adalah lolos dulu ya. Sebentar. Saya back dulu. Jadi kalau yang tidak lolos nanti nggak ada pilihan mentor. Tapi kalau yang lolos nanti ada pilihan mentor. Dan misalnya kita ubah menjadi lolos. Nanti gambarnya berubah jadi piala. Ya, jadi piala seperti ini dia lolos. Kemudian di sini ada pilihan pilih mentor. Nah ini yang mungkin belum ya ini ya, ini yang baru. Oke sampai di sini jelas ya, nggak ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Ya. Mohon maaf. Oke. Ya. Mas Bri. Ya. Ini nanti untuk ke depan mentornya yang milihkan dari inkubator itu gimana ya? Kalau coachnya mungkin bisa ya, karena mentoring itu nanti ke depan itu kan sesuai kebutuhan dari tenan dulu, kita inventarisasi dulu.
kemudian dari situ pengelola itu nanti menentukan ya. Ini ke depan ya, kalau untuk jangka pendek ini memang kita masih mentoringnya bareng-bareng begitu. Mentoringnya masih model webinar ya. Tapi ini kebetulan pas nyusun SOP mentoring juga, ternyata dari pihak AIB itu mengarahkannya nanti mentor itu yang memilih pengelola inkubatornya. Ini ke depan lah, ini ke depan. Kalau dalam masa pendek ini seperti apa adanya dulu, enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kemarin kan pemikirannya mentor itu memang untuk yang online ini ya, jadi sharing. Iya, awalnya kita PDF, gitu. Ya. Pilih mentornya dari tenan gitu. Ya, oke. Di sini kalau kita memilih mentor, nanti yang ditampilkan adalah pengguna yang levelnya adalah mentor dan juri. Ya, jadi tadi kalau juri itu juga bisa melakukan mentoring. Jadi di sini ada juri, ada mentor ya. Tadi kalau kita pilih waktu pilih juri itu kan nggak ada mentor ya. Tapi kalau kita pilih mentor itu juri akan tampil juga. Karena juri juga bisa melakukan mentoring atau pendampingan. Jadi misalnya di sini ada 4 misalnya ya. Ada 4, nanti disimpan. Ya, nanti di sini ada mentoring. Kemudian nanti siap di sebelah sini pendampingan. Ini karena admin ya, jadi admin kan memang nggak ada tenan yang didampingi. Ini admin ya Mas Dwi ya? Gimana? Ini admin ya? Ini admin ya, ini admin. Kalau admin udah betul berarti. Ya, ya, maaf ini. Tahunya ini tenannya. Oh ya, maaf ini tadi sebagai admin nanti. Oh, admin udah betul Ya, ya. tadi, ya oke, ya. Oke, bisa memilih mentor ya. Mohon maaf. Ya, oke. Jadi kalau sudah dipilih mentornya, kemudian nanti di mentor, sekarang sebagai mentor ya. Ya, ini sekarang sebagai mentor. Ini kalau dilihat di list tenan, ini berarti yang ditampilkan adalah yang dia mentoring. Ini kan mentor, ada mentor semua ya, dia sebagai mentor. Jadi yang ditampilkan hanya yang dia mentoring saja. Kemudian untuk pendampingan, itu ada di menu ini. Di menu pendampingan. Ya, nanti tampilan seperti ini. Jadi yang 3 tadi yang di mentoring oleh mentor ini seperti ini, nanti ini bisa diminimize. Jadi misalnya kalau terlalu banyak bisa diminimize seperti ini. Nanti kalau mau lihat detailnya seperti ini. Ya. Kemudian di masing-masing ini seperti misalnya pengembangan bisnis roti dan kue ini ada informasinya, ada judul proposalnya tadi, kemudian nama dan seterusnya. Di bagian bawahnya ada 3 tombol, yaitu materi, chat, dan laporan. Yang digunakan oleh mentor adalah materi ya, terutama di materi ini bisa klik materi ya. Nah, nanti mentor itu bisa menambahkan ini tambah materi ya, ini maksudnya judul materinya adalah misalnya pengelolaan ABCDEF misalnya. Kemudian di sini ada 2 pilihan, bukan 2 pilihan ya, dua inputan, bisa memasukkan file PDF atau bisa memasukkan ID video YouTube. Jadi kalau di video YouTube itu ada youtube.com, kemudian ada garing watch, ada V sama dengan, nah V sama dengan itu adalah ID-nya, nanti tinggal dimasukkan di sini. Nah, coba ya di YouTube. Ini berarti nanti mentor harus nganu ya, mungkin sharing di nganu ya, mungkin di YouTube ya. Misalnya ini. Ya, apakah kelihatan di situ? Ya. Kelihatan ya, YouTube-nya kelihatan di situ. Kelihatan. Oke, nanti yang diambil adalah yang V ini. V ya sampai sini saja. Sebelum dan itu. Nah, enggak semua ya, Pelan ya? Enggak semua tidak ya? Tidak semua, karena itu kita ngambil ID-nya saja. Jadi yang V ini.
Kemudian nanti di paste di sini, ya. Kemudian deskripsinya apa, bla 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 misalnya. ABCDF misalnya. Nah, di sini sistemnya sudah melakukan pengecekan. Jadi kalau ID-nya YouTube ini tidak valid, nanti dia tidak akan masuk ke database. Gitu. Jadi harus valid ID YouTube-nya. Oke, kita simpan ya untuk sementara. Simpan dulu. Ya, nanti seperti ini. Jadi tadi namanya mentor, melakukan mengunggah materi ini pada ini jam segini, judulnya ini, dia mengupload PDF dan ada link YouTube-nya. Nah, dia valid berarti kalau ada seperti ini. Ini seperti ini deskripsi catatan. Kemudian kalau mau lihat infonya, jadi kalau di sini dari kembali ke sini di daftarnya ini, nanti yang di deskripsi dan catatan itu akan terpotong. Jadi kalau misalnya panjang sekali, nanti ada ke 20 kata kalau nggak salah. Jadi kalau mau lihat detailnya di info nanti. Info. Ya di sini akan ditampilkan semuanya deskripsi, kemudian catatan, demikian juga dengan PDF-nya kalau ditampilkan. Seperti ini nanti. Misalnya, kemudian kalau YouTube nanti ada juga tampilan YouTube-nya. Nah, nanti tinggal di play misalnya. Gitu. Kemudian misalnya kita beri contoh lagi ya, tambah. Ini juga bisa tanpa PDF maupun YouTube. Di contoh materi. Jadi mungkin hanya panternya tidak ada, PDF tidak ada, itu hanya mungkin penjelasan singkat atau gimana, nanti bisa kosongan gitu. Terus kita cek juga untuk misalnya YouTube-nya tidak validnya, contoh YouTube tidak valid misalnya. Jadi kan ID-nya seperti ini, kita hapus Y-nya misalnya, ini harusnya kan tidak ada. Untuk deskripsi harus diisi ya, deskripsi harus diisi. Ini contoh YouTube-nya tidak valid, kita simpan. Nah, nanti YouTube-nya tidak ada yang ini ya, tidak ada tombolnya YouTube itu. Jadi itu untuk penambahan materi di mentoring di menu pendampingan ini. Diedit bisa nggak itu? Diedit Mentor bisa. mengedit nggak? Bisa. Jadi kalau mentor itu hanya bisa mengedit yang punya dia sendiri. Ini kan misalnya tadi kan tidak valid ya, kita ubah. Saya cek lagi, ini mungkin agak sedikit karena kebanyakan if nih. Harusnya bisa. Ini kan soalnya ini kan satu halaman ini itu kan untuk banyak pengguna ya. Jadi ada mentor, ada juri, ada tenan, itu kan banyak sekali if-nya. Tadi itu mungkin kelewatan yang ubah ini, harusnya ini bisa. Oke. Gitu, nanti tak perbaiki. Bisa ya? Bisa ya, nanti bisa. Untuk mengedit inputnya ya. Tidak usah di ini ya, Mas Budi ya. Ketika YouTube-nya salah, tidak usah dikasih message box ya. Tidak usah. Nanti Pokoknya bisa kalau di sini tidak bisa di play, tidak keluar itunya, berarti disuruh ngupload ulang diedit ya. Diedit bisa. Oke. Terus tampilan dari si tenan? Oke. Catatan ya, itu ada yang masih. Pak Kris, aku mencatat ya. Tolong. Nanti dikirim ke dicatat saya. Enggak sempat. Siap. Ya, oke. Mbak Feni aja catat ya, Mbak. Oke. Jadi Feni. untuk ubah materi ya, untuk ubah materi masih ada sedikit kesalahan. Belum bisa materi pendampingan belum bisa diedit. Diedit oleh mentor ya. Ya, ini contoh di mentornya. Sekarang di tenannya ya. Kita coba. Aduh, ini mana ya tadi ya? Bentar. Tadi tenannya adalah yang ini ya. Masalahnya kan usernya kan beda nanti. Saya kan harus login sebagai Ika Rahmawati ini. Saya kan nggak tahu passwordnya ini. Artinya satu mentor bisa mendampingi lebih dari satu tenan toh? Bisa ya. Jadi tadi kan misalnya saya ulangi lagi di mentor ya. Ya tadi di pendampingan ini, jadi mentor ini itu mendampingi ada 3 ini. Ada 3. Ya, jadi kalau dia mau mendampingi yang nasi uduk bubit ya nanti dia klik yang ini.
Nanti di sini sudah ada 7 materi ini. Kalau tadi kan yang business roti kan baru 3 yang dimasukkan ya. Ya, jadi masing-masing tenan akan didampingi oleh mentor ini, nanti diklik di tabnya ini. Sedotan ini, misalnya sedotan ramah lingkungan ini. Nah, menambahkan materi nanti diklik di sini, diklik materi ini. Gitu nanti, ya nanti dia di sini ada apa namanya materi untuk yang scoring rastro ini. Jadi nanti beda-beda nanti di sini materinya. Gitu. Saya cek sebagai tenan ya, nggak tahu nanti ada materinya enggak, tapi karena kan saya harus masuk sebagai tadi ya. Kalau ini kita coba tenanya. Oh, yang nasi uduk ini. Ya, nasi uduk ini sebagai tenan sekarang ya. Jadi kalau tenan nanti bisa klik juga di pendampingan ini. Kemudian karena hanya satu tenan yang lolos, makanya satu aja di sini ya, tidak ada yang lain ya. Kemudian di bawah juga sama nanti, ada materi, ada chat dan laporan. Nah, di materi ini nanti di tenan bisa melihat dari beberapa mentor. Kalau tadi kan hanya mentor yang dia kirimkan saja di mentor. Tapi kalau di tenan nanti dia bisa lihat ini seperti ada mentor yang dikirimkan, ada Yohanes Martono misalnya sudah mengirimkan. Di tenan bisa melihat. Gitu. Tenan bisa melihat materi semua mentor. Iya, betul. Yang dikirim oleh mentor kan. Jadi seperti ini ada Yohanes Martono ini sudah mengirimkan, yang lain kan mentor-mentor semua. Nah, di sini kan hanya tombol info aja, jadi ubah dan hapus kan nggak ada. Semua mentor ya, bisa melihat untuk semua mentor ya. Iya, tadi kan satu tenan ini, misalnya nasi uduk buwit, itu kan dimentori oleh beberapa orang. Oke, beberapa Ya, jadi beberapa orang tadi. Iya betul. Jadi mentor tadi mementori tenan ini. Nanti tenan bisa melihat yang sudah diupload oleh mentor-mentor tadi. Ini baru dua mentor, yang mentor dan Yohanes Martono ini. Gitu. Nanti juga seperti tadi bisa klik di YouTube-nya ini, ya sama. Gitu. PDF-nya kayak apa? Tampilan PDF? Ini karena nggak ada PDF-nya ya. Tadi saya hapus filenya soalnya. Ini kan juga ngecek kalau misalnya filenya nggak ada, nanti dia walaupun di database ada simpanan apa ya istilahnya, menyimpan di database, tapi kalau di foldernya di server nggak ada filenya, nanti dia strip seperti ini. Tadi saya hapus juga tadi. Oke. Ya. Terus yang chat-nya, fitur chat-nya apa sudah bisa? Chat-nya belum, nanti saya lihatin sebentar. Jadi gini, ini mumpung di tenan ini ya. Nah, saya ke laporan dulu begini. Ini yang barusan jadi tadi sore ini. Jadi kalau tadi mentor bisa menambahkan materi, kalau di tenan itu bisa menambahkan laporan. Jadi nanti cara kerjanya hampir sama dengan menambahkan materi tadi. Nah, jadi di sini kalau di tenan itu bisa menambahkan laporan. Misalnya seperti ini yang sudah ada ya, ini A, kemudian laporan bulan kedua atau laporan apa. Nanti di tenan ini bisa menambahkan. Jadi tambah. Bedanya kalau di sini hanya file PDF saja mungkin. Saya belum tahu nanti akan seperti apa. Sementara seperti ini, jadi laporan mingguan misalnya. Ini misalnya sudah membuat PDF-nya. Ini nanti simak. Ya seperti ini. Ini tak ubah. Ya bisa mengubah ini. Bisa mengubah. Ini misal bukan PDF, coba saya cek. Ya, jadi sudah ada validasi, jadi dia harus PDF di sini. Dia harus PDF filenya. Oke, ini untuk laporan di tenan seperti itu. Kemudian untuk chat itu saya dari kemarin sudah mencoba beberapa, ini sudah ketiga ini. Sementara ini belum jadi nanti seperti ini kelihatannya, ini belum saya lanjutkan lagi karena barusan dapat tadi juga skripnya contohnya. Jadi misalnya tes kirim chat misalnya, halo misalnya. Jadi nanti yang ditampilkan di sini adalah komunikasi antara tenan dengan
mentor yang ada di tenan tersebut. Ini harusnya nanti ada di atasnya ini ya, di atasnya pesannya harusnya ada user yang mengirimkan siapa, jadi kelihatan. Sementara belum selesai yang khusus chat ini. Misalnya dengan semuanya Pak. Jadi chat di sini adalah apa ya namanya, kumpulan semua chat dari tenan ini, tenan ini. Jadi kalau tenannya ada 2 mentor, 3 mentor, nanti ya 2, 3 mentor tadi kumpul semua di sini. Sementara seperti itu, nggak tahu nanti gimana. Apakah mau privat atau bagaimana? Gitu. Jadi kalau seperti ini kan, kalau ada tombol chat di sini, itu maksudnya adalah chat untuk khusus tenan yang ini. Ya. Oke. Ya. Sementara belum jadi yang chat. Begitu? Ada pertanyaan Mbak Feni, Mbak Tia, Mbak Irma, Pak Tono? Silakan Pak. Ya. Baik. Mungkin saya mau bertanya, mohon izin. Terima kasih. Jadi, wah ini sudah apa ya? Ya kita luar biasa ya. Terima kasih ini sudah dibuatkan sampai sini. Nah, ini gini Mas Budi. Ini Mas Budi ya. Karena kalau ada nama Pak Budi kalau hubungan dengan teknik, nah ini sayangan saya yang Pak Budi FDI. Beda ya. Nah, gini. Jadi di SOP mentoring nanti ada seperti mentor log. Nah, mentor log tadi mungkin bisa diunggah melalui bentar ya? Oh enggak, bisa diunggah melalui yang file PDF tadi ya. Jadi di mentor log itu isinya semacam tabel, kemudian topik atau permasalahan yang dihadapi tenan begitu. Kemudian nanti di situ mentornya akan memberikan semacam solusi. Kemudian dari situ ada target penyelesaian. Nah, ketika mentoring berikutnya, tadi saya lihat tenannya bisa melaporkan ya di laporan ya. Iya, betul. Nanti mentornya kan bisa melihat dari laporannya tenan ya tadi. Bisa. Jadi di mentor juga bisa melihat laporan di tenan. Iya. Nah, itu yang dilaporkan itu adalah tindak lanjut dari apa namanya? Solusi yang waktu itu diarahkan mentornya begitu. Nah, itu nanti tabel-tabel itu tetap bisa terupload ya. Kalau saya lihat kan nanti di mentor bisa upload dari Wiki, kemudian di tenan bisa upload di laporan ya. Betul ya. Nah, untuk chat itu mungkin kalau dimungkinkan kayak di Zoom itu, Pak Budi, apakah bisa misalkan ke everyone itu berarti ke semua mentor gitu, dan atau mungkin kita tuju ke mentor tertentu gitu ya. Karena mungkin tenan ingin konsultasi ke mentor yang menguasai teknologi prosesnya, sehingga chatnya hanya ditujukan kepada mentor yang berhubungan dengan teknologi proses misalkan begitu. Apakah dimungkinkan atau tetap pasti akan terlihat ke semua mentor? Gitu? Sementara ke semua mentor dulu Pak. Jadi ini kan baru menemukan skripnya baru tadi sore juga sih. Tapi nanti nggak tahu ya. Iya. Semoga bisa nanti ya. Baik. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Ini saya kira sudah ada kolom chat ini sudah ini ya, 2 arah kan berarti. Sudah 2 arah, tapi masih apa ya umum. Jadi tenan ke semua mentor gitu kan. Ya. Oke. Kalau mau ngirim link-link webinar oleh mentor bisa juga ya? Di PDF-nya nanti, di materi tadi ya? Oke, kalau misalnya mau link ya, itu bisa nanti, ini kan masih tertutup baru 2 ini ya, PDF atau YouTube. Nanti misalnya ada link, nanti bisa tambahkan ada link gitu. Bisa. Oh iya. Ya, ini saya mungkin masukannya bagus itu tadi, ya link. Ditambahkan 1 kolom lagi? Iya, jadi ada link. Mbak Feni tolong taruh ya Mbak, nanti dikirim Mas Budi. Apa URL ya? URL itu ya, betul. Ya, URL. Siapa tahu misalkan mentoring kita kan bisa dalam bentuk memang private ini, bisa juga yang kayak jangka pendek ini karena ngejar waktu untuk kegiatan dalam bentuk webinar begitu, Pak Udi. Oke, ya, oke. Nanti yang dicantumkan kan link
Tapi untuk ke depan aja enggak, tidak perlu. Kalau besok itu kita linknya masih poster terus kita tempel di beranda ya Pak Prof ya. Ya. Itu kita tempeli poster kan, memungkinkan ya ini ya, beranda ditempeli poster-poster atau pengumuman. Gini Pak Tono, jadi sistem ini titik kesulitannya nanti kita buka-buka aja ya, bahwa ini Mas Budi nanti ya langsung dengan Mbak Feni ya mengenai honor dan seterusnya. Saya pokoknya serahkan, saya udah deal dengan Mas Budi kemarin, sudah tak tawar juga, tapi nanti kita terbuka aja pokoknya Mas Budi, ini proyek ini kita saling istilahnya saling terbuka Mas Budi. Jadi ketika ada apa kita jujurkan sama-sama. Kemudian ketika ada LPJ ya LPJ-nya kita cari sama-sama gitu intinya ya. Jadi ini proyeknya ora sembunyi-sembunyian gitu ya Pak Tono ya. Kalau saya bekerja memang begitu sih. Berarti ini titik kritisnya ini Pak Tono. Jadi pertama penjurian Pak. Jadi Mas Budi kan memang tak minta cepat ya. Mas Budi ini sebenarnya udah kerja juga, tapi tak minta pokoknya Mas Bud aku pokoknya diwangi iki kudu rampung cepat gitu kan. Nah kemudian dari situ titik kritisnya di penjurian itu memang kompleks ya. Kemudian yang kedua ditambah dengan pendampingan. Pendampingan itu juga kompleks dengan banyaknya user. Terus kemudian chat itu memang kan ini sebetulnya belum siap, tapi wah engko tetap kudu didemokan. Saya mintanya begitu. Tapi sampai sekarang ya belum ya. Mudah-mudahan minggu ini sudah ya Mas Budi ya. Semoga sudah ini. Sudah lah. Jadi seperti itu. Kemudian tadi nyambung ke beranda. Nah Mas Budi, kita ingin beranda itu memang ini nek iso ki bisa di custom gitu loh oleh admin. Tapi ke depan bisa nggak? Kalau di custom itu bisa, tapi mungkin wujudnya seperti berita ya. Jadi update berita. Bisa. Ya Pak Tono ya? Iya, betul Pak. Kayak berita ya, kayak berita. Pengumuman gitu ya. Oh ya. Oke. Nanti yang dimasukkan berarti mungkin judulnya apa, kemudian mungkin ada gambar, sama isinya gitu aja ya. Iya. Oke, ya bisa. Oke. Dan ini mungkin kan, tambahkan ini mungkin ya, kayak external link atau apa gitulah, misalnya ke UKSW Edu kemana gitu kali ya. Ini gampang ya. Ya bisa. Okay. Tapi gini Pak Kristoko ini untuk di beranda tadi, untuk di beranda ini kan berita. Nah ini kan ada beranda, ada juga untuk halaman utama. Nah itu gimana? Apakah di berita? Ya, jadi kalau halaman utama itu yang belum login itu publik bisa melihat tanpa login. Nah, saya nggak tahu apakah berita tadi itu masuk di halaman utama atau di beranda yang user setelah login itu. Gimana Pak Tono? Betul juga. Kalau sifatnya sih kita sebenarnya yang pengumuman kayak tadi itu untuk umum Pak. Jadi yang bisa melihat bisa akses. Nanti misalkan kayak besok webinar misalkan ada pendaftaran dulu ya Mbak Fen ya? Ada nggak Mbak Fen? Apa langsung? Kalau yang kemarin untuk webinar kan kita langsung ke masing-masing peserta Pak. Iya. Cuma kalau memang mau dikasih pengumuman di Sintekbis, berarti kan mungkin di berandanya ya. Beranda setelah login, jadi harus login dulu itu Mbak Fen. Beranda harus login. Harus login ya, berarti di halaman utama. Iya. Atau gini aja Pak, mohon maaf Pak Yones Martono. Nanti di berita itu ada settingan aja yang mungkin bisa tak tambahkan. Jadi satu berita itu tampil di halaman utama, centang atau beranda. Jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya. Mungkin gitu aja. Dipilih, bisa ya pilih. Itu dong, itu ya, bagus itu. Ya, oke. Pak, berarti itu adminnya bisa ngubah di halaman utama sama di beranda. Jadi gini, waktu nambah berita ya kita sepakati dulu itu istilah-istilah berita aja ya. Waktu input berita ya itu ada judul, kemudian bisa dikasih gambar, kemudian ada isinya berita. Nanti di bawahnya itu ada pilihan centangan, halaman utama dan centang kedua beranda. Itu bisa dipilih salah satu atau pilih dua-duanya. Gitu. Gitu Mbak Feni. Gimana Mbak Feni? Ya Pak, berarti itu yang bisa istilahnya yang ngisi beritanya adminnya.
Iya, betul Ya. admin. Adminnya ya. Ya. Nah, terus Saya yang gambar di halaman utama itu toh Pak, itu admin bisa ngubah enggak? itu nanti bisa diubah, itu kan hal yang sementara Oh, aja karena kan iya, kemarin iya. belum ada apa namanya ya, belum ada berita. Saya nanti minta kan ya contoh beritanya aja 1 apa 2, jadi nanti bisa ya yang betul atau Ya Pak. oke. Mana ya berarti Mas Budi? Engkau nyekrol ke bawah gitu ya kalau berita Iya. lebih dari 1? Iya betul, nanti Sesuai bisa tanggal terbaru dibatasi ya. 5 misalnya, nanti kalau lebih Ya. kan next itu kan nanti. Iya. Gitu. Ya. Gini Pak Tono, mungkin kalau aku malah bingung beranda karo apa mau? Halaman Utama ya. Intinya bahwa ada nanti kita launching juga Sintekbis Pak Tono ke apa namanya, nanti dengan nyuris dan seterusnya ya. Nanti kan intinya kan kadang-kadang orang kan hanya mau melihat ini ya Pak Tono ya, hanya mau melihat apa Pak, pengumuman yang ada gitu kan Pak, tanpa login ya Pak ya. Sehingga saya kira penting untuk Sintekbis ada event apa, kemudian IPI ada produk apa gitu, itu di mana itu? Yang nggak perlu login halaman utama. Iya. Kemudian yang udah login sebagai tenan itu di beranda gitu ya. Iya. Jadi kalau Inggrisnya kan homepage ya, halaman utama itu. Kalau beranda kan dashboard lah istilahnya. Oh. Ya. Bingung ya. Ya. Oke. Terus nanti gini, kita launchingnya 3 sekalian berarti ya. P3 apa Pak? P3 MI, nyuri sama ini gitu nanti ya. Kita ya. Pak Bro. Enggak Pak Tono itu yang mantap Mas Budi. Mas Budi yang mantap Pak Tono itu loh Mas Budi. Aku ngikut aja. Oke, ayo. Ada masukan apa lagi? Mbak Dia, Mbak Feni. Jadi nanti bisa di custom ya. Nanti bisa ada judul beritanya, isi beritanya, foto-fotonya Mbak Feni. Fotonya berapa ya? Apakah 1 atau beberapa? Nanti kan pengaruh. Fotonya harus beberapa Pak. Berapa ya? Maksimal berapa? Maksimal. Oh maksimal ya? Ya, 5. Maksimal 3 gitu Pak. 3 boleh ya. Nanti mungkin kalau foto, nanti kan ada beberapa, misal 3 ya. Nanti dipilih yang utama dulu ya. Jadi ada gambar utama, nanti saya tampilkan yang besar, nanti yang kecil nanti lebih kecil gitu ya. Oke. Contohnya gini, sekarang kan BI ada event IBT, jadi diselenggarakan manajemen untuk pengelolaan IBT, gitu kan? Ada berita bla bla bla, kemudian fotonya ya nggak cuma 1 tadi ya, 3 gitu ya fotonya ya. Ya. Oke, nanti tak kasih maksimal mungkin 5 ya, cukup ya, 5. Cukup. Nah, Oke, saya minta beritanya malam ini bisa enggak Mbak Feni? Contohnya 2 atau 3 berita gitu. Pakai Word atau pakai apa nanti? PowerPoint boleh. Jadi cuma semacam narasi aja gitu ya? Iya, narasi sama gambarnya kalau ada. Sama poster yang kemarin udah ada. Ya, poster boleh ya. Oke, ya. Nanti saya kirimnya kemana ya Pak? Nah nanti gini, makanya ini gini. Jadi Bapak, Mbak, ini Mas Budi ini sebuah sistem itu sebetulnya bisa sustain ya, kita pakai terus jika kita bisa memegang programmernya. Nah Mas Budi ini kan kerjanya di Salatiga, kemudian istrinya juga apa Pak Budi? Ya, di Salatiga juga. Di Salatiga. Jadi intinya nanti kalau ada pengembangan seperti apa itu kan istilahnya kita nggak akan kerepotan lah. Nah kemarin fitur-fitur awal kan kita belum sampai ke dalam-dalam. Nah, ini aku buka-bukaan aja Mas Bud ya. Kemarin saya tawar, Mas Bud, anggaran kita hanya 7,5. Kemudian tambahan-tambahan lagi bla 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 naik. Tak tawar 10 juta. Gitu Mas Budi ya. Terus kemarin jawabanmu terakhir apa? Ya. Ditambah sih baik. Ya. Tak kanune tapi nanti akan disupport gitu Pak Tono. Jadi ya nanti koyak kayu itu kemarin saya deal dengan Mas Budi itu 12,5 Pak Tono. Siap. Itu mensupport kita. Jadi nanti ya pokoknya koyak kayu lah nanti dari mana nanti ya pokoknya untuk Mas Budi kita kemarin dealnya 12,5, kemarin udah ditransfer 5 ya. Kemudian nanti Mas Budi nanti ini aja langsung komunikasi dengan Mbak Feni ya terkait dengan ada bagaimana saya tetap ikut mantau tapi nanti administrasi kemudian mungkin ada manual book ada apa itu langsung ke Mbak Feni. Nanti
Mungkin Mas Budi ngechat aja ya, ngechat di sini nomor HP-nya, nanti Mbak Feni bisa langsung simpan ya Mbak Feni. Ya Pak, Kayak dikasih gitu. nomor HP-nya. Nanti kan saya ngirim itu juga, ngirim poster sama beritanya itu Pak. Iya. Oke. Betul, Ya, sudah saya seperti Oh, itu. langsung tuh. Ya. Oh. Mantap nih. Seperti Ini itu. penantian berapa tahun ini Pak Prof ya? Apa? Lama Penantian banget. berapa tahun? Nah, ini kan kemarin juga karena tak minta cepet-cepet juga itu. Jadi Dipegang Pak Prof langsung nih, nggak ada setahun langsung ada. Dan nanti Mas Budi ini rencananya dipakai, kita akan pakai juga untuk bukan hanya apa namanya BII ya Pak Tono ya. Nanti mungkin ada biro-biro kewirausahaan, ada apa itu nanti kita akan perluas juga lah supaya database tenannya itu lebih banyak lagi. Kayak Ya. gitu. Jadi ke depan kan kalau kita akan kembangkan lagi kan masih bisa ya Pak Prof, Mas Budi ya. Tentunya dengan hitungan lain gitu. Ya, bisa, siap. Ya. Ya. Supaya sistemnya nanti tidak berubah-ubah terus gitu harapan kita. Ya. Ntar nggak bisa kita geruduk ke rumahnya Pak. Nah gini Pak, Mas Budi itu kebetulan kan juga ini juga kemarin ada apa tentang sistem informasi UMKM di Dinas UMKM. Itu katanya ada data UMKM berapa, Piro, Mas Bud? Yang terdaftar tahun kemarin itu 23.000 sekian. Wow. Berapa? 23.000. 23.000 Pak. 23.000. Ya. Ada di Salatiga itu ada ternyata ada gitu. Itu udah punya NIB belum ya? NIB? Itu belum tahu. Ini kan baru pendataan ulang yang tahun ini. Itu baru dilengkapi. Ya. Nah kemarin saya nembung sih. Nanti iso ora misalnya database kita dilebokin yang database Sintek Bisno ya kira-kira. Nanti gini Pak Prof, Gimana? kita kan mau sowan juga ke Dinas Koperasi KUKM. Oh gitu. Nanti kalau sudah ada lampu hijau, nah siapa tahu diizinkan gitu ya. Oh gitu ya. Tetap minta izin ya. Kalau nggak minta izin nanti saya minta Mas Budi yang ngopi aja dari sekretariat. Oke deh, ya betul. Nah itu Mas Budi, itu field-nya sama nggak seperti field yang ada di Sintekbis terkait data tenan? Kolomnya? Kalau yang di dinas itu PMKM saya kurang tahu ya, karena kan yang ngerjakan kan dulu dari pihak ketiga ya. Saya belum buka-buka Lihat ke itu sih. servernya ya? Belum lihat ke servernya sih. Oh iya. Tapi prinsipnya kalau diizinkan dinas, kemudian nanti kita dikasih akses, bisa ya nanti ditambahkan ya? Bisa disesuaikan nanti dengan yang punya di sini. Oke. Itu mantap Pak Tono. Kalau kita punya berapa ribu tadi? 23.000. Wah, mantap gue. 4.0 tenan itu Pak. Iya, itu bisa 4.0-nya bisa dimainkan di situ. Kayak gitu. Oke, nah ini kemarin ada pertanyaan dari Mbak Feni, Mas. Terkait dengan kenapa kok di awal sebelum mereka daftar masukkan proposal tenan kan informasinya hanya nama sama email ya. Ya. Kemudian kalau sudah mengajukan proposal bisa komplit. Kemarin alasannya gimana itu, Mas Bud? Maksudnya ngapain Mas? Bentar, ya. Coba kalau jadi informasinya kemarin kan ide saya kan yang memang tenan ketika daftar nggak usah terlalu banyak memasukkan data dulu gitu kan. Iya itu. Oh ya. Jadi gini Mbak Feni, kemarin kan idenya adalah memudahkan user. Jadi waktu registrasi itu kan seperti kebanyakan sistem sekarang, itu kan yang simpel aja. Jadi hanya nama, email, dan password gitu aja. Jadi yang penting masuk seperti kita daftar Facebook, itu kan nggak ribet ya. Jadi nggak ngumpul di alamat dan sebagainya kan nggak di awal gitu loh. Jadi waktu registrasi anggota baru di sini kan hanya nama dan email dan passwordnya aja udah daftar gitu, udah jadi anggota lah, sudah bisa masuk login ke aplikasinya. Lah baru kalau dia sudah masuk ke sini, dia harus melengkapi memang apa namanya data-datanya. Iya, jadi maksudnya jangan ribet di awal gitu loh. Kita harus ngumpulin di telepon, alamat dan seterusnya itu kan orang jadi males duluan gitu. Jadi kita buat simpel di awal memang, gitu maksudnya. Idenya gitu Mbak Feni, apakah bisa diterima atau ada usulan lain?
Atau Ini ada informasi lain yang akan ditambahkan? Maksudnya gini, ini kan setelah dia daftar yang pertama memang kan sederhana, cuma nama, email itu tadi ya, masuk ya, password ya. Nah, kemudian kan dia harus mendaftar di pendaftaran tenan ini. Betul, ya. Nah, pendaftaran tenan ini meskipun dia tidak unggah proposal, maksud saya dari admin itu bisa melihat data yang seperti ini gitu. Jadi kan tadi dia sudah masuk sebagai tenan. Ya. Nah, masuk sebagai tenan, terus dia akan mengisi nama lengkap, telepon, dan lain sebagainya itu. Nah, kalau informasi tenan seperti ini, yang lengkap ini, itu hanya bisa dilihat oleh admin ketika dia memang sudah lengkap dengan ininya. Sudah lengkap dengan proposalnya, baru terlihat informasi tenan yang lengkap. Nah, maksud saya, dia kan daftar. Ketika daftar kan dia tetap mengisi yang ini, yang telepon dan NIK dan lain sebagainya. Ya, okay. Nah, itu ditampilkan di informasi tenan yang tenan meskipun dia tidak ngunggah di proposal. Jadi bukan di list tenan tapi di profil di info. Jadi kalau dari mana? Dari admin atau masuk dulu sebagai admin coba. Coba. Di admin ya. Di master data mungkin ya. Di mana maksudnya? Mana Mbak Feni? Nah, ini misalnya, ini tadi masuk sebagai admin ya. Ya. Nah, ini di list tenan kan yang keluar itu yang lengkap. Yang lengkap sampai proposal. Ya. Nah, itu kalau diklik info, coba diklik info. Nah, ini kan tampil semua. Ada nomor HP, ada alamat. Nah, kemudian kalau di master data pengguna, kemudian kita lihat salah satu yang, nah ini yang misalnya Mbak Yulia itu di info. Nah, di info itu cuma keluar seperti itu gitu loh. Maksud saya kan dia hanya keluar nama, email, peran, status, kayak gitu. Maksud saya yang keluar jangan hanya email gitu, tapi ada nomor HP-nya. Bisa enggak? Karena dia sudah mengisikan gitu maksudnya? Dia kan sudah daftar, sudah ngisi nomor HP juga. Tapi di tampilan yang di sini, ini kan cuma tampilan email. Oke, jelas. Artinya kalau tampilan email tok, kadang kita admin itu untuk menghubungi email kan tidak tiap hari dicek juga gitu. Ya. Jadi gini, dulu idenya adalah waktu registrasi pendaftaran tenan, itu yang login ini itu bisa mendaftarkan yang punya temannya atau yang lain-lain. Jadi bukan dia sendiri. Makanya kan disendirikan antara user tadi dengan tenan. Jadi misalnya tadi si Ika ini, misalnya Ika Rahmawati ini bisa mendaftarkan tenannya ini. Mungkin ada temannya juga didaftarkan juga atas namanya ini. Makanya nanti tadi ada inputan NIK dan telepon itu berulang-ulang. Jadi Ika ini bisa mendaftarkan beberapa usaha temannya dulu gitu. Idenya seperti itu. Gitu. Jadi waktu diregistrasi ini memang itu kalau misalnya akan ngubah aja bisa, tapi agak ngubah banyak sih. Gini. Nah, di sini defaultnya adalah memang atas nama dia sendiri sih defaultnya, tapi dia bisa juga ngubah yang lainnya gitu. Ini juga email dan seterusnya. Jadi dulu idenya satu orang ini bisa mendapatkan beberapa tenan yang lainnya itu. Sehingga ketika dia ditampilkan lengkap, itu bukan profilnya dia gitu mungkin ya? Ya, jadi lebih ke tenannya. Jadi terpisah antara user dengan tenan. Jadi kalau mau melihat telepon ya memang di list tenannya, bukan di profil penggunanya gitu, bukan di master data pengguna. Gitu maksudnya.
Tapi gini Mbak Feni, artinya Mbak Feni menggunakan yang tadi yang lengkap di mana Mas Bud? Saya lengkap yang Timo? Di list tenan. Di list tenan ya. Iya. Ini yang lengkap ya. Ini kan ada nama, nick, dan nomor teleponnya di sini. Oke. Kemudian yang tadi Mbak Feni inginkan itu ketika di mana tadi? Di master data pengguna. Master data pengguna ya. Itu karena pengguna yang dicatat hanya informasi itu saja, ya. Iya. Walaupun dia kemudian sudah mendaftarkan beberapa tenan yang lengkap, tapi tetap di list pengguna tetap hanya nama dia saja gitu ya. Oke. Ya? Gini aja, ini kan sudah terlanjur ya, sudah terlanjur beberapa. Ini bisa juga misalnya di ini ya, di registrasi pengguna baru ini ya, data sebagai anggota baru. Bisa misalnya nama, email, dan telepon misalnya, kan yang urgent mungkin telepon ya. Gimana Mbak Feni kalau di sini ditambah telepon gitu aja? Iya. Gimana Mbak Feni? Bisa. Jadi nama, email, dan telepon ya? Karena admin itu memang kesulitan ketika hanya informasi email aja. Oke. Oh, berarti solusinya adalah di waktu registrasi ya? Waktu daftar awal ya. Ya, oke. Ada nomor telepon tambahan itu ya? Ya. Keberatan ya mereka ya? Biasanya kan email aja Mbak Feni. Artinya nggak malah menghambat orang untuk ini harusnya ya? Kalau telepon mungkin tidak masalah Pak Kristoko. Kalau alamat tuh kadang kan orang males input. Oh iya. Ya, tapi kalau telepon katanya nggak masalah. Dan telepon diperlukan Mbak Feni ya Mbak untuk mempercepat kontak itu ya Mbak ya? Iya. Yo. Deal Mas Budi? Oke, nanti dicatat ya Mbak Feni. Ya. Ya. Oke. Kowe ngubah struktur database ya? Iya, agak ngubah dikit ya. Agak ngubah itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Telepon aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Ya. Oke. Ada lagi Mbak Feni? Mbak Irma, Mbak Dia? Kalau saya kayaknya itu aja sih, Pak. Cukup ya? Ya. Oke, nah Pak Tono, terkait pewaktuan Pak, kira-kira kita akan diperlukan untuk tadi mendemukan pendampingan bla 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 itu kapan Pak Tono? Ya, jadi sebenarnya kan minggu depan itu kita webinar pertama, sekaligus kita kaitkan mentoring gitu Pak, karena di proposal kita kan ada mentoring dan pendampingan. Nah, itu dalam bentuk webinar, sekaligus nanti di sana itu pengumuman sebenarnya Pak. Nah, harapannya nanti setelah pengumuman ini kan kita akan running pendampingan ya. Jadi paling cepat itu minggu depannya lah ya Pak ya. Minggu depannya itu mungkin kalau sudah mau pendampingan atau ini sudah bisa dilakukan gitu Pak Bro. Oke. Berarti Mas Budi, kita pakai target minggu ini ya, Mas. Gimana? Kita pakai target minggu ini untuk menyelesaikan semua revisi tadi ya? Ya, bisa. Terus nanti coba mungkin Mbak Feni coba lagi fitur-fiturnya. Kemudian nanti ya mudah-mudahan hanya sedikit revisi minor gitu kan. Kemudian mungkin ya bulan depan itu Rebu atau Kamis itu sudah benar-benar sistem bebas error ya. Oke, ya. Ya. Jadi mungkin gini Pak, ini kan tak selesaikan weekend ini ya, jadi tambah berita, chatting dan seterusnya kan mungkin weekend ini. Kemudian mungkin Senin baru saya upload ke server gitu ya. Jadi Senin pagi atau siang bisa dites. Nanti saya backup dulu database-nya. Jadi nanti saya janjikan dengan Mbak Feni aja. Nanti database saya backup dulu. Nanti Mbak Feni otak-atik itu. Nanti kalau sudah selesai ada error ada apa itu nanti kasih catatan. Kalau sudah selesai nanti saya kembalikan lagi database-nya gitu. Oke. Kemudian juga saya matikan mungkin pengiriman email. Karena kan kalau kiriman email kan berbahaya karena langsung ke tenan nanti itu. Saya matikan dulu. Oh iya. Alternatif ya soalnya ya. Jadi targetnya Senin siang mungkin Mbak Feni. Nanti bisa diuji coba yang tadi perubahannya. Ya. Oke, baik Pak. Oke, ya. Nanti mungkin kita setelah webinar itu sifatnya masih dicoba dulu aja Pak Bro. Jadi itu ya. Paling sampai akhir Oktober lah ya. Jadi misalkan yang ini kebetulan kan untuk periode pertama ini memang belum banyak yang masukkan proposal ya, sehingga yang kita granted kan sebenarnya banyak yang kita kenal. Nanti paling enggak misalkan setelah webinar hari Kamis minggu depan itu sifatnya uji coba dulu lah, mungkin dari tenan yang kita kenal. Yuk coba
masukkan apa namanya pertanyaan atau apa di pendampingan. Nah, nanti kita coba lihat sampai akhir Oktober ini nanti jalur apa pendampingannya ada error-error di mana gitu ya. Sekaligus bisa kita sampaikan. Sekaligus testing ya Pak Tono ya. Testing ya, testing dulu. Testing. Ya. Itu berarti harus diterima dulu ya, yang lolos dulu berarti. Nah, kan yang didampingkan yang lolos duluan Pak ini. Ya, sementara yang lolos dulu aja ya. Ya. Nah. Jadi menu pendampingan nanti akan ada kalau ada tenan yang lolos. Kalau nggak ada ya nanti di menu pendampingan nggak ada tenannya. Jadi harus lolos dulu gitu maksudnya statusnya tadi. Ya, mungkin untuk awal yang lolos dulu ya Pak Prof ya. Kalau ke depan itu sebenarnya kita harapannya gini Pak Budi. Karena dana capital apa ya, mereka yang lolos ini kan intinya nantinya akan disupport di subsidi dana ya kecil-kecilan untuk membantu produksi mereka. Nah, harapannya yang belum dapat dana itu terfasilitasi dengan pendampingan ini begitu. Tapi kalau katakanlah kalau untuk awal ini masih berat ya, mungkin yang lolos dulu ya enggak apa-apa kita fasilitasi pendampingan. Tapi jika dimungkinkan yang nggak lolos tapi mendaftar sebagai tenan juga bisa mendapatkan pelayanan pendampingan kita, nah itu harapan kita di situ. Jadi meskipun mereka nggak dapat dana tadi, tapi mereka dapat fasilitas pendampingan begitu Pak Budi. Itu karena kan itu sebagai trigger ya. Jadi status lolos atau tidak lolos itu kan trigger kalau lolos dia ada pendampingan di aplikasi maksudnya ini ya. Ya. Kalau tidak lolos nanti dia tidak bisa didampingi gitu. Ya. Jadi tadi kan makanya waktu admin mengubah status jadi lolos, terus admin bisa memilih mentor. Tapi kalau tidak lolos kan pilihan mentor tidak ada gitu. Oh ya. Jadi artinya gini, kalau kita mau buat pakai planning rencana pertama tadi, admin tetap bisa ya. Pak interupsi Pak. Pak Tono, Mas Budi, Mbak Feni, Mbak Dia, aku mau ajak sebentar ya, ini mau ada ketemuan dengan tim. Saya live dulu ya, silakan. Oh iya. Terima kasih ya. Mari ya, tetap semangat ya. Ya. Oke. Yuk ya. Iya. Malah Budi, berarti kita bisa setting ya, misalkan lolos tadi ya. Misalkan kan yang nyeting bisa dari adminnya kan Pak Budi ya? Ya betul, yang memilih lolos tidak lolos kan dari admin. Iya. Nah, yang lolos nanti bisa lanjut ke pendampingan, tapi yang tidak lolos, tidak lolos tidak bisa didampingi gitu Pak maksudnya. Iya. Betul. Justru besok kalau kasusnya itu banyak begitu ya, ini kan artinya prosedur lolosnya sudah terfilter sendiri ya tadi ya. Tapi kalau saat ini kasusnya masih sedikit, misalkan pendaftar kita itu hanya 16 ya Mbak Fen atau Mbak Dea ya. Nah, berarti kan kita bisa setting ya, yang 6 nggak dapat dana tadi, tetap kita setting lolos gitu, tetap dia bisa pendampingan ya? Iya, betul, bisa. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Ini ya. Gitu. Silakan Mbak Feni, Mbak Dia atau Mbak Irma mungkin kalau masih ada pertanyaan. Saya sudah banyak itu, nanti Pak Budi sudah pusing itu bikinnya enggak gitu. Ini sementara cukup dulu aja ya Mbak Feni ya. Karena maksudnya biar lebih fokus ini ya Mas Budi ya. Katakanlah tadi lebih fokus untuk menyempurnakannya begitu. Ya, oke. Ya. Nanti berkembang ke banyak hal malah jadi nggak fokus. Ya. Jadi ini Mas Budi, prinsipnya seperti yang disampaikan Pak Kristalka tadi. Saya mewakili teman-teman dulu, terima kasih dulu. Yang kedua juga prinsipnya kita terbuka aja, misalkan Mas Budi ada ya seperti tadi ya, wah ini tambah fitur, tambah ini membutuhkan tambahan apa, monggo disampaikan saja sama Pak Kristalka sama Mbak Jenny, nanti kita bisa pertimbangkan begitu. Oke, siap Pak. Ya, oke. Gitu. Kalau
Demikian, terima kasih sekali loh Mas Budi sudah dibuatkan sampai kayak gini. Saya juga terima kasih sudah diajak kerjasama dengan Pak Tono dan Pak Christopher dan teman-teman yang lain. Saya juga belajar banyak, terutama tadi kan ada, ya saya juga belajar dari chatting kan saya belum pernah buat ya. Jadi dengan ini kan saya jadi belajar gitu kan. Gitu. Ahlinya masih belajar juga Pak. Luar biasa. Saya tunggu dari Mbak Feni tadi ya, beritanya malam ini kalau bisa ya. Dari Mbak Feni. Mbak Feni? Iya. Contoh dulu kan ya ini ya Mas ya. Jadi ya, contoh 2 atau 3 berita, jadi saya bisa lihat polanya seperti apa gitu kan. Oh iya. Ya, oke. Jadi nanti Mbak Feni yang beritanya aja Mbak, kita lolos ini toh, kita lolos fasilitasi ini, kemudian yang kedua webinar kemarin, kemudian yang ketiga webinar besok Kamis kan gitu Mbak Fen. Jadi semoga materinya kan sudah ada, tidak perlu buat baru gitu, biar bisa dikirim cepat ke Pak Budi. Ya begitu ya. Ini mungkin Mbak Feni masih ada acara ini. Oke, ya, oke. Gitu Mas Budi, kalau Gitu. monggo kalau mungkin akan tip dulu kalau mau Oke, melanjutkan. ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih teman-teman Pak semuanya. Budi. Ya, selamat malam. Selamat malam, Mas Tunu. Terima kasih. Baik, mungkin kita saya mau waktu sebentar ya, mungkin untuk koordinasi hari Sabtu, atau gini aja, besok kan saya ke kampus, kita koordinasi besok aja lah. Kan Sabtu sifatnya hanya ini ternyata, hanya apa, standby untuk men-shoot videokan suasana kantor gitu aja. Baik, besok koordinasi di kantor aja, Mbak Feni, Mbak Dia, Mbak Irma. Mbak Irma, ada yang sampaikan? Silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Besok aja mungkin, Pak. Oke. Iya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu ini 1 jam lebih sedikit. Sampai ketemu besok, kita koordinasi langsung di kantor aja ya. Oke, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Feni, Mbak Irma, Mbak Terima kasih, Dia. Pak Tono. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ini. Mbak Feni, dadah Mbak Feni. Makasih Mbak Feni.